Alhamdulillah akhirnya sekarang udah sampai di makamnya Syekh Kuro di daerah Karawang. Dan di sini banyak binatang-binatang kayak apa, burung-burung yang biasa di laut, emang karena ini di dekat laut juga, tepian pantai gitu. Alhamdulillah sekarang habis ini kita akan ziarah ke makam Syekh Kuro. Syekh Kuro merupakan penghafal Quran dan hafiz Quran. Begitu. Nanti kita akan langsung coba ke makamnya Syekh Kuro. Dan hari ini saya kesininya hari Selasa ya, hari Selasa, jadi tidak terlalu ramai alhamdulillah. Di belakang juga banyak warung-warung, jadi buat teman-teman yang mau kesini nggak perlu khawatir dengan makanan karena di sini banyak makanan yang tersedia. Dan di belakang sana juga ada sumur awisan. Nah, jadi sumur awisan itu merupakan sumur yang pertama kali dibuat oleh Syekh Kuro. Kita akan coba ke sana. Makam Syekh Kuro Karawang sering dikunjungi peziarah terutama malam Sabtu. Mengapa malam Sabtu? Karena konon makam Syekh Kuro ini ditemukan pada malam Sabtu, yang kemudian dijadikan sebagai hari kegiatan tawasul Sabtuan rutin yang kini diikuti oleh ribuan peziarah. Sumur ini terletak di belakang bangunan utama makam Syekh Kuro. Terdapat pula Sutegaling. Nah, Sutegaling ini dipercaya merupakan tempat di mana Syekh Tolha dan Raden Sumareja mendapat pesan gaib dari Syekh Kuro. Jagalah dan pusti-pustilah atau peliharalah tempat ini. Insya Allah akan membawa keberkahan untuk semuanya. Kita nanti akan ziarah dan mengirim doa ke Syekh Kuro. Ada di belakang saya ini, Syekh Kuro. Jadi kita akan lihat seperti apa. Kalau dilihat dari garis keturunan, Syekh Kuro masih keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, ada kisah yang menarik antara Syekh Kuro dengan Prabu Siliwangi. Berita tentang dakwah Syekh Kuro di Pelabuhan Karawang rupanya telah terdengar kembali oleh Prabu Anggalarang yang dahulu pernah melarang Syekh Kuro melakukan kegiatan yang sama tatkala mengunjungi Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Sehingga ia segera mengirim utusan yang dipimpin oleh sang putra mahkota yang bernama Raden Pamanarasa untuk menutup pesantren Syekh Kuro. Namun, tatkala putra mahkota ini tiba di tempat tujuan, rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang. Putra mahkota yang setelah dilantik menjadi Raja Pajajaran bergelar Sri Paduka Maharaja atau Prabu Siliwangi itu mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren Kuro dan tanpa ragu-ragu menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyai Subang Larang yang cantik. Lamaran tersebut rupanya diterima oleh Nyai Subang Larang dengan syarat mas kawinnya haruslah berupa bintang saketi jejer 100, yaitu simbol dari tasbih yang berada di negeri Mekah. Sumber lain menyatakan bahwa hal itu merupakan kiasan bahwa sang Prabu haruslah masuk Islam dan patuh dalam melaksanakan syariat Islam. Selain itu, Nyai Subang Larang juga mengajukan syarat agar anak-anak yang dilahirkan kelak haruslah ada yang menjadi raja. Dan semua disanggupi oleh Raden Pamanarasa, sehingga beberapa waktu kemudian pernikahan pun dilaksanakan dan bertempat di pesantren Kuro atau Masjid Agung Karawang sekarang, di mana Syekh Kuro sendiri bertindak sebagai penghulunya. Alhamdulillah saya dengan jamaah Majelis Fathur Rahman bisa berkunjung ke tempat ini, ke tempat yang nyaman, tempat yang sangat bersejarah. Semoga tempat ini terus dijaga dan pelihara, jangan sampai tergerus oleh zaman. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka